Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2020 kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dekan dari Fakultas FTI, Bapak Didi Rosyadi. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Bu Jenny, terdengar ya suara saya? Jelas Pak. Oh iya, Sehat alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah Bu. Terima kasih. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak-Bapak pembicara, Bapak Ahmad Setiadi Mkom, selaku Kepala Program Studi dari Rekayasa Perangkat Lunak sebagai pembicara 1, dan Bapak Akmaludin sebagai pembicara 2. Dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada para peserta webinar kali ini. Untuk acara kali ini, pertama adalah sambutan dari Bapak Didi Rosyadi selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas BSI. Kepada Bapak Didi Rosyadi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ahmad Setiadi, Bapak Akmaludin sebagai narasumber, Bapak Ibu dosen, para peserta dan hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir dalam webinar hari ini dengan tema Decision Science for Decision Making. Decision Science adalah suatu aplikasi dari teknik kualitatif yang kompleks untuk proses decision making. Tujuannya adalah untuk menerapkan data-driven insight yang dikombinasikan dengan elemen-elemen cognitive science dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan atau policies. Kebijakan atau policies itu adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu, termasuk oleh para software engineer dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan suatu software atau aplikasi yang berkualitas. Pemahaman tentang decision science dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan, khususnya dalam rekayasa perangkat lunak, merupakan suatu keharusan untuk semua kalangan, terutama para software engineer.
Oleh karena itu, program studi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika melalui para pembicara akan memberikan pemaparan dalam meningkatkan pemahaman tentang decision science for decision making. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema Decision Science for Decision Making secara resmi kami buka. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didi Rosyadi atas sambutannya. Semoga webinar hari ini bisa berguna untuk kita semua ya Pak ya, terutama untuk di zaman sekarang yang memang data science itu sangat diperlukan. Oke, untuk acara berikutnya adalah pemaparan materi dari Bapak Ahmad Setiadi MKom. Bapak Ahmad Setiadi ini adalah sebagai Kaprodi dari Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, kepada Bapak Ahmad Setiadi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Jenny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik dan Informatika, Bapak Dr. Didi Rosyadi. Terima kasih Pak Didi sudah membuka. Dan yang saya hormati Pak Akmaluddin selaku narasumber, Ibu Jenny selaku moderator. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pimpinan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, serta tidak lupa Bapak Ibu serta adik-adik hadirin peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di webinar program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan tema yang kita ambil hari ini adalah Decision Science for Decision Making. Tentu saja memang tema ini sengaja kita ambil mengingat bahwasannya begitu pentingnya proses pengambilan keputusan dalam bidang bisnis, dan tentu saja proses pengambilan keputusan itu tidak mudah. Karena proses pengambilan keputusan harus melalui proses yang benar, proses yang tepat, sehingga nanti hasil dari keputusan yang diambil juga akan membawa manfaat. Khususnya kalau dunia bisnis berarti membawa manfaat bagi perkembangan bisnis di perusahaan tersebut. Dan hari ini saya akan coba memaparkan materi, cuma memang materi yang akan saya coba paparkan mungkin tidak terlalu rumit, ya. Materinya cukup sederhana, mudah-mudahan tujuannya untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang pentingnya decision science for decision making ini. Sekilas definisi dari decision making, memang ada begitu banyak definisi dari decision making, hanya saya ingin mengambil inti dari definisi tersebut, yaitu yang namanya proses pengambilan keputusan adalah proses untuk melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam dunia bisnis, tentu saja ada banyak hal yang harus kita putuskan.
dalam kehidupan sehari-hari misalnya tadi pagi saja kita sudah harus memutuskan kalau kita ingin sarapan, kira-kira ingin sarapan apa, karena alternatifnya ada banyak. Ada misalnya kita mau sarapan lontong sayur, kita mau sarapan nasi uduk misalnya, atau sarapan yang lain-lain gitu ya. Itu adalah pilihan, dan tentu saja berdasarkan alternatif pilihan tersebut kita akan melakukan penilaian. Kira-kira kalau saya nanti sarapan dengan nasi uduk, nanti akibatnya apa? Biayanya berapa? Kemudian kira-kira dampaknya apa kalau saya makan nasi uduk? Misalnya kalau dia santan berarti nanti bisa bikin mulas dan seterusnya. Begitu pula dengan lontong sayur, kemudian roti misalnya dan sebagainya. Dan berdasarkan penilaian-penilaian terhadap alternatif pilihan tersebut, lalu kita menjatuhkan pilihan dengan harapan bahwa pilihan kita tersebut adalah pilihan yang terbaik. Begitu pula dalam dunia bisnis. Misalnya perusahaan memiliki sejumlah dana. Perusahaan memiliki sekian miliar misalnya dana yang harus dialokasikan. Tentu saja sebagai seorang pengambil keputusan, sang direktur utama atau direktur keuangan atau jajaran direksi lainnya harus memutuskan dana yang dimiliki tersebut sebaiknya harus diinvestasikan di mana. Bisa jadi misalnya dana yang dimiliki tersebut akan diinvestasikan untuk pengembangan cabang misalnya. Artinya dana tersebut digunakan untuk membuka cabang yang baru, bisa jadi. Atau bisa juga misalnya dana tersebut tidak digunakan untuk membuka cabang yang baru, tetapi digunakan untuk memperkuat cabang-cabang yang ada. Misalnya dana tersebut digunakan untuk membeli stok barang atau display barang yang nantinya diharapkan bisa memuaskan customer karena tokonya atau misalnya perusahaan di lokasi tersebut memiliki stok yang banyak, variatif, dan cukup. Atau bisa juga dana tersebut diinvestasikan untuk hal yang lain. Katakanlah misalnya untuk investasi di bidang IT. Kalau selama ini perusahaan misalnya mendapatkan banyak komplain karena keterlambatan pengiriman, karena kesalahan dalam mengirim barang, atau misalnya prosesnya lambat dan sebagainya. Maka dengan adanya dana tersebut bisa jadi nanti diinvestasikan di bidang IT dengan harapan bahwa dengan investasi tersebut akan memperbaiki infrastruktur IT dan pelayanan terhadap customer bisa lebih baik. Jadi customer satisfaction bisa tercapai. Itu yang kita sebut dengan keputusan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia bisnis, banyak sekali keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, tentu saja keputusan yang diambil ini tidak dilalui dengan proses yang asal-asalan atau sembarangan. Artinya, pada saat manajemen atau si decision maker tadi memilih alternatif yang dipilih, maka dia menjatuhkan pilihan lewat perhitungan dan pertimbangan yang matang. Nah, proses perhitungan dan pertimbangan yang matang inilah yang bisa kita bilang tidak bisa dilakukan sembarangan. Ya, harus ada metode, harus ada cara, harus ada suatu prosedur tertentu yang kita harapkan dengan menggunakan metode, prosedur, dan sebagainya tadi, maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Itu kira-kira definisi keputusan, pengambilan keputusan yang bisa kita ambil kesimpulan. Nah, pada saat kita mengambil keputusan, tentu saja bukan hal yang mudah. Kenapa bukan hal yang mudah? Yang pertama karena banyak pilihan atau alternatif. Tentu saja semakin banyak pilihan atau semakin banyak alternatif, makin sulit pula bagi kita untuk memilih kira-kira mana pilihan yang terbaik. Semakin banyak pilihan atau semakin banyak alternatif juga menjadikan kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin. Karena tentu saja masing-masing pilihan atau alternatif tersebut membutuhkan data-data yang nantinya berdasarkan data-data tersebut akan menjadi pertimbangan bagi kita untuk memilih keputusan mana yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua, pada saat kita mengambil keputusan, tentu saja ada kendala atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Katakanlah misalnya tadi, kita ingin memutuskan bahwa kita akan membuka cabang yang baru. Berarti kendala atau syaratnya adalah kita harus memiliki dana yang cukup.
untuk membangun cabang yang baru tersebut. Kemudian yang ketiga, kriteria atau ciri keputusan itu mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik pola atau tingkah laku tersebut terstruktur ataupun tidak terstruktur. Jadi pada saat kita akan mengambil suatu keputusan, tentu saja keputusan tersebut memiliki pola tertentu. Ya. Yang nanti pola-pola tersebutlah yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan pilihan. Kemudian yang namanya keputusan juga memiliki banyak input atau variabel. Kalau input atau variabel tersebut sudah pasti, ya tentu lebih mudah bagi kita. Tetapi akan sangat sulit bagi kita untuk memproses suatu keputusan jika input atau variabel tadi tidak pasti atau masih banyak probabilistik atau mungkin datanya tidak lengkap. Nah, ini menjadi kendala tersendiri nantinya. Kemudian ada faktor resiko. Ya. Artinya pada saat kita mengambil suatu keputusan, maka keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya. Minimal kalau kita mengambil satu pilihan, maka kita akan kehilangan untuk mendapatkan keuntungan, kesempatan keuntungan dari pilihan yang lain. Contoh misalnya tadi, kalau kita memutuskan untuk mengambil pilihan investasi kita berupa membuka cabang yang baru, berarti kesempatan bagi kita mendapatkan keuntungan dari menyiapkan barang yang banyak di cabang-cabang yang ada itu akan hilang. Kesempatan keuntungan kita untuk itu. Atau misalnya tadi, kalau kita tidak memilih IT sebagai tempat kita untuk berinvestasi, ya infrastruktur IT-nya kita tidak benahi, berarti kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki sistem kita, dan bisa jadi nanti efeknya adalah kekecewaan dari customer karena mereka tidak terpuaskan dengan pelayanan yang kita berikan. Itu faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang namanya keputusan seringkali dituntut untuk cepat, ya, untuk diambil. Artinya waktunya dibatasi, ya, sehingga pada saat kita mengambil keputusan tentu saja kita juga harus mempertimbangkan aspek waktu. Artinya keputusan itu harus cepat diambil, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga yang namanya keputusan itu harus tepat dan akurat. Itu kira-kira ciri keputusan. Makanya pemilihan keputusan terhadap alternatif yang ada atau keputusan yang kita ambil untuk memecahkan permasalahan atau kita mencari solusi itu tidak mudah karena ciri-ciri atau kriteria ini. Lalu dalam satu perusahaan biasanya pada saat kita membuat satu proses keputusan, keputusan yang kita ambil itu bukanlah keputusan yang sesaat. Artinya ada suatu cycle di mana cycle itu nanti yang akan terus bergulir sehingga proses keputusan itu akan menyebabkan efek atau mengakibatkan hal yang baik itu baik atau buruk terhadap proses selanjutnya. Biasanya nanti kita keputusan itu kita rencanakan dulu nanti keputusannya kira-kira apa. Kemudian kita implementasikan, nanti kita ambil satu keputusan tertentu, kita pilih alternatif tertentu. Kemudian alternatif tadi kita monitoring, kita evaluasi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat atau belum. Kemudian kita lakukan assessment, kita lakukan penilaian terhadap hasil monitoring atas keputusan kita tadi. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil assessment kita rencanakan kira-kira keputusan berikutnya yang akan kita ambil itu apa, kemudian kita implementasikan, monitoring kembali dan seterusnya. Sehingga dalam dunia bisnis yang namanya proses pengambilan keputusan tentu saja tidak ada hentinya. Selama perusahaan itu ingin eksis, selama bisnis ingin tetap berjalan dengan baik, maka proses pengambilan keputusan harus terus dilakukan. Makanya decision science for decision making ini menjadi penting karena itu akan menentukan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan atau decision maker tentu saja disesuaikan dengan posisinya. Kalau kita bahas di manajemen itu ada beberapa level atau tingkatan dari manajemen. Ada manajemen tingkat atas atau top management, ada manajemen tingkat menengah atau middle level management, dan manajemen tingkat bawah atau low level management. Manajemen atas tentu saja merupakan tingkatan manajemen yang sangat penting.
Karena manajemen di level ini akan mengambil keputusan yang sifatnya strategis. Artinya keputusan yang diambil akan membawa dampak yang sangat besar bagi perusahaan, bahkan mungkin ke depannya hidup matinya perusahaan akan ditentukan oleh keputusan yang diambil oleh pihak manajemen tingkat atas ini. Ada juga manajemen tingkat menengah, di mana tingkat menengah ini adalah manajemen yang bertugas untuk mengendalikan manajemen. Artinya hasil keputusan dari top level manajemen harus bisa diterapkan oleh manajemen tingkat menengah sesuai dengan fungsi yang dijalankan masing-masing. Nah, manajemen level menengah inilah yang menjalankan fungsi taktis. Ya, artinya bagaimana implementasi, bagaimana kira-kira mengejawantahkan keputusan strategis yang sudah dihasilkan oleh top level management. Kemudian ada juga manajemen tingkat bawah, ya, atau low level management, atau biasa kita sebut juga dengan level operasional. Biasanya manajemen tingkat bawah ini bertugas untuk mengendalikan operasi. Bagaimana caranya supaya operasional perusahaan sehari-hari bisa berjalan. Ya. Nah, dari ketiga level ini tentu saja decision making dibutuhkan. Bagaimana caranya para manajemen tersebut bisa mengambil keputusan, dan bagaimana supaya keputusan tersebut bisa diambil dengan dukungan decision science, dengan dukungan ilmu pengetahuan, dan dalam hal ini tentu saja pengetahuan berbasis komputer. Kemudian masing-masing level manajemen tadi kalau kita amati lebih jauh tentu saja memiliki tuntutan keterampilan yang berbeda-beda. Kalau low level management lebih penekanannya ke keterampilan teknis, ya, bagaimana aplikasi di lapangan secara langsung. Kemudian kalau top level management tentu saja penekanannya adalah keterampilan konseptual, ya, atau conceptual skill. Oleh karenanya memang top level management harus banyak memperoleh informasi dari luar. Ya, kalau low level management mungkin pengetahuannya atau informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan lebih banyak di internal perusahaan. Contoh misalnya kalau di supermarket, berarti bagaimana seorang kepala bagian atau seorang yang bertanggung jawab terhadap bagian tertentu di supermarket tersebut mengendalikan persediaan, sehingga di toko atau di supermarket tersebut stok-stok barang yang dibutuhkan itu tidak habis. Tapi kalau keterampilan yang bersifat konseptual, berarti si top level manajemen tersebut tidak hanya membutuhkan informasi dari dalam. Tentu saja informasi dari dalam ini dibutuhkan, karena seorang top level manajemen perlu mengetahui kondisi perusahaannya. Tetapi itu tidak cukup. Artinya seorang top level manajemen, baik itu dia direktur utama, manajer umum, direktur utama, atau chief executive officer atau CIO, tentu saja membutuhkan keterampilan yang bersifat konseptual. Dia membutuhkan informasi yang banyak, tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar, dalam rangka untuk menyusun konsep-konsep dalam rangka pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Nah, dalam proses pengambilan keputusan bagi seorang manajer, tentu saja kelengkapan informasi menjadi penting. Artinya, pada saat seorang manajer ingin mengambil keputusan, maka tergantung dari lengkap atau tidaknya informasi yang diperoleh. Jika seorang manajer memiliki informasi yang lengkap akan sesuatu yang akan diputuskan, maka cenderung lebih mudah bagi si manajer untuk mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil akan ada kepastian, karena informasinya lengkap. Misalnya tadi, kalau dia ingin membuka investasi berupa cabang yang baru, di situ datanya lengkap, misalnya biaya yang dibutuhkan berapa, kemudian kira-kira keuntungannya yang akan diperoleh berapa, kapan investasinya akan balik. Gitu. Jadi kalau informasinya lengkap, tentu saja mudah bagi si manajer untuk mengambil keputusan. Kebalikannya, semakin sedikit informasi yang dimiliki, semakin tidak lengkap informasi yang dimiliki oleh si manajer, tentu saja akan semakin sulit bagi si manajer untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, pada saat kita akan mengambil keputusan, khususnya oleh para manajer, maka kelengkapan dari informasi itu menjadi sangat penting. Nah, pada implementasinya, seorang top level management tentu saja dituntut untuk bisa memiliki informasi yang lengkap.
Tapi tentu saja ini hal yang tidak mudah. Artinya tantangan bagi seorang manajer, apalagi dia top level management, untuk memiliki informasi yang lengkap. Sehingga nanti pada saat dia mengambil keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Karena dia sudah memiliki informasi yang pasti dan keputusannya pun bisa diambil dengan mudah. Nah, keputusan yang diambil biasanya kita bagi ya. Kalau kita pernah mempelajari SIM, ya Sistem Informasi Manajemen, di situ disebutkan bahwasanya yang namanya keputusan secara umum itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan keputusan terprogram dan ada yang keputusan tidak terprogram. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dimensi masalah, yang namanya keputusan terprogram itu biasanya masalahnya muncul secara rutin. Ya, berupa hubungan sebab akibat yang pasti. Sedangkan kalau keputusan tidak terprogram, masalah yang muncul itu selalu baru. Kemudian masalahnya tidak terstruktur, artinya polanya selalu berubah-ubah. Pada saat kita menghadapi masalah, kita coba pecahkan, terpecahkan. Tiba-tiba muncul lagi masalah yang mirip, tetapi strukturnya berbeda. Sehingga kalau kita ambil keputusan yang sama dengan keputusan sebelumnya, belum tentu keputusan yang kita ambil itu tepat. Ya. Kemudian berdasarkan prosedur. Ya. Kalau keputusan terprogram, karena memang kita sudah tahu polanya, dia itu berulang, bersifat rutin, dan sebagainya, maka tentu saja kita bisa mengeluarkan kebijakan, aturan, atau prosedur yang sifatnya baku. Sehingga kalau masalah itu muncul, nanti pemecahannya sudah ada petunjuknya. Sudah ada kebijakan, aturan, atau prosedur yang pasti untuk memecahkannya. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram, itu sifatnya adalah bagaimana memecahkan dengan cara tergantung pada kreativitas dari si pengambil keputusan. Tergantung pada intuisi, toleransi, ambiguitas dalam penyelesaian masalah secara kreatif. Nah, dalam dunia bisnis misalnya kalau keputusan terprogram itu bagaimana menyediakan persediaan barang secara periodik. Misalnya. Kalau yang bersifat tidak terprogram misalnya diversifikasi produk dan pasar baru. Ya, misalnya perusahaan itu harus mencari produk-produk apa lagi yang perlu disiapkan. Karena kalau bergantung pada produk-produk yang ada, pasar akan jenuh. Sehingga harus terjadi diversifikasi terhadap produk baru. Jadi harus tahu tren yang sedang berkembang terhadap suatu produk itu apa, dan seterusnya. Nah, dalam bidang pemerintahan misalnya, kalau keputusan terprogram itu sistem promosi. Naik jabatan berapa tahun, syarat kenaikan jabatan apa, sudah terpenuhi atau belum. Jika memang sudah terpenuhi, berarti PNS tersebut bisa naik jabatan misalnya. Tapi kalau keputusan tidak terprogram, contohnya di bidang pemerintahan adalah reorganisasi instansi pemerintahan. Kira-kira lembaga-lembaga apa yang dibutuhkan, lembaga-lembaga apa yang tidak lagi dibutuhkan. Seperti beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo mereorganisasi beberapa lembaga dibubarkan dan seterusnya. Tentu saja ini adalah keputusan yang tidak terprogram, keputusan yang tidak selalu terjadi secara rutin. Dan tentu saja untuk memutuskan ini bukanlah hal yang mudah. Itu kira-kira perbandingan antara keputusan terprogram dan tidak terprogram. Biasanya seorang top level management banyak bertemu dengan masalah-masalah yang sifatnya berupa keputusan tidak terprogram. Sedangkan low level management biasanya lebih banyak bertemu dengan masalah-masalah yang keputusannya bersifat terprogram. Nah, jadi kalau dari sisi masalah tadi ya, kita bisa membedakannya menjadi masalah yang terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Jadi dari masalah tersebut kita bisa bedakan mana yang terstruktur, mana yang tidak terstruktur. Nah, pertemuan antara permasalahan yang terstruktur dan tidak terstruktur kita sebut dengan permasalahan yang sifatnya semi terstruktur. Kalau permasalahan yang bersifatnya terstruktur, maka proses pemecahan masalah bisa kita lepas. Artinya bisa kita serahkan kepada komputer untuk memecahkan masalah tersebut. Contoh misalnya penggajian karyawan ya setiap bulan, itu kan masalah yang sifatnya rutin. Kemudian dia prosedurnya sudah jelas, perhitungan gaji seorang karyawan seperti apa itu sudah jelas, ada rumusnya, ada ketentuannya. Makanya kalau kita bertemu dengan masalah terstruktur seperti itu, maka kita bisa menyerahkan pemecahannya kepada komputer. Misalnya kita buatkan suatu sistem perhitungan penggajian.
Jadi tiap bulan kita tidak perlu lagi menghitung gaji secara manual, tinggal kita jalankan program komputer, akan tercetak laporan, akan tercetak hasil output berupa slip-slip gaji yang nantinya akan diterima oleh setiap karyawan. Tapi kebalikannya, ada sifat masalah yang tidak terstruktur. Artinya polanya sulit untuk kita tebak. Karena kadang inputannya sulit gitu ya. Prosesnya pun tidak jelas, outputnya probability-nya juga banyak gitu ya. Sehingga sulit bagi kita kalau masalah ini kita serahkan ke komputer. Tidak bisa kita buatkan programnya, tidak bisa kita buatkan algoritmanya. Karena suatu masalah belum tentu sama dengan masalah yang berikutnya. Walaupun dia mungkin bidang permasalahannya mirip. Nah, sedangkan ada masalah nanti yang merupakan titik tengah. Artinya sebagian masalah itu terstruktur, sebagian masalah itu tidak terstruktur. Nah, ini tadi kita sebut sebagai semi terstruktur. Nah, pemecahannya pun merupakan kolaborasi antara keputusan yang diambil oleh si manajer dan keputusan yang diambil oleh si komputer. Ya, nah, di posisi inilah nanti aplikasi-aplikasi atau metode-metode decision support system sebagai salah satu metode untuk decision making, ya decision science for decision making ini bisa kita terapkan. Nah, dengan decision support system inilah nanti sebagian masalah kita menggunakan metode pemecahan masalah menggunakan komputer, sebagian lagi berupa pertimbangan-pertimbangan dari si manajer. Tentu saja seorang manajer tidak akan memutuskan masalah sembarangan. Dengan pengalaman si manajer, dengan intuisi yang dimiliki oleh manajer, itu nanti yang akan membuat manajer itu akan tepat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, oleh karenanya penting bagi kita, ya, apalagi kita bergerak di bidang IT, untuk memahami apa itu yang disebut dengan decision science. Ya, atau scientific decision. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, bahwasanya decision science itu berupa kumpulan-kumpulan teknik. Sebagian besar berupa teknik kuantitatif yang biasanya nanti kita gunakan. Ya, teknik-teknik ini nanti akan menghasilkan informasi. Nah, informasi inilah yang biasanya nanti digunakan oleh si manajer dalam menambah pertimbangan dia dalam proses pengambilan keputusan. Nah, decision science yang kita kenal itu ada banyak variasinya dan itu menyangkut banyak disiplin ilmu. Tentu saja juga bergantung pada jenis masalah dan jenis keputusan yang ingin kita ambil. Bisa jadi dia akan mencakup mengenai analisis keputusan, analisis resiko, analisa biaya manfaat dan efektivitas biaya. Kalau ini biasanya nanti keputusan yang bersifat finansial ya. Kemudian ada optimasi terbatas, ya, pemodelan simulasi, teori keputusan perilaku, ada riset operasi, ada ekonomi, inferensi statistik, ya, kontrol manajemen, psikologi, dan tentu saja ilmu komputer. Jadi decision science ini memang sangat luas ya. Artinya banyak disiplin ilmu yang bisa kita integrasikan untuk mendukung manajer atau decision maker dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kita kenal lebih detail, lebih jauh mengenai decision support system. Mungkin bagi sebagian besar dari kita sudah tidak asing lagi. Sering kali mendengar istilah decision support system atau sistem pengambilan keputusan, bahkan mungkin sering juga sudah menerapkan aplikasinya ya, sudah membuat aplikasi yang bersifat DSS. Oke, kita lihat DSS itu apa. Decision support system biasanya berupa suatu sistem informasi yang spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen atau manajer dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur. Tadi ya, semi terstruktur berada di tengah antara terstruktur dan tidak terstruktur, di mana solusi yang diambil nanti harus bersifat efektif dan efisien serta tidak menggantikan fungsi keputusan dalam membuat keputusan. Artinya dalam decision support system, fungsinya hanya mendukung seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Mengenai pengambilan keputusannya sendiri, kembali diserahkan kepada seorang manajer. Bagaimana cara dia memberikan keputusan, dan bagaimana cara dia memutuskan. Tetapi yang pasti, suatu DSS, dia akan memberikan pertimbangan
kepada seorang manajer sehingga diharapkan pertimbangan tersebut dapat membantu si manajer dalam pengambilan keputusan. Kemudian tujuan DSS ya untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan keputusan alternatif yang lebih banyak dan lebih baik, sehingga nanti bisa membantu merumuskan masalah dan memberikan gambaran tentang keadaan yang dihadapi. Nah, dengan penerapan DSS nantinya tentu saja akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya dari si manajer. Jadi keputusannya lebih efektif dan efisien, tapi waktunya lebih sedikit, tenaganya lebih sedikit, dan biayanya juga lebih sedikit. Nah, ini kira-kira secara umum gambaran arsitektur dari sebuah decision support system. Jadi seorang manajer atau seorang pengguna nanti akan berhadapan dengan antarmuka, di mana nanti antarmuka akan disupport oleh namanya sistem berbasis pengetahuan, manajemen data, dan manajemen eksternal. Kemudian nanti kita juga perlu membuat yang namanya model. Jadi ada manajemen model berdasarkan data dan manajemen eksternal. Kemudian untuk manajemen data sendiri kita membutuhkan data, baik data dari internal maupun dari eksternal. Kemudian sistem berbasis pengetahuan tentu saja kita harus memiliki ya pengetahuan organisasional. Kemudian manajemen eksternal tentu saja kita membutuhkan data-data baik dari internet maupun intranet ya. Kemudian sistem lainnya juga bisa digunakan untuk mendukung manajemen data. Jadi data itu bisa diperoleh dari banyak sumber. Nah, dengan arsitektur seperti ini nanti diharapkan seorang manajer bisa mengambil keputusan dengan mudah ya, karena dia didukung oleh suatu sistem penunjang keputusan. Nah, dalam dunia bisnis kira-kira implementasinya seperti ini. Jadi di manajemen dia harus menjalankan beberapa fungsi manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen tersebut tentu saja membutuhkan keputusan-keputusan yang akan diambil, dan keputusan-keputusan yang akan diambil tersebut ya bisa digunakan atau bisa dibantu dengan teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif nanti akan diproses dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk bidang-bidang atau fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, metode DSS yang kita kenal itu ada banyak sekali. Di sini ada beberapa yang saya coba sebutkan. Ada metode regresi linear sederhana, ada metode weight product, profile matching, simple additive weighting, ada TOPSIS, ada PROMITI, ada AHP, ada perbandingan eksponensial, ada net present value, ada internal rate of return, dan sebagainya. Nah, tentu saja metode-metode DSS ini sulit bagi kita untuk menentukan mana yang terbaik atau mana yang tepat untuk setiap masalah. Karena setiap metode tentu saja mungkin akan lebih cocok untuk suatu masalah tertentu dan dia tidak cocok untuk masalah yang lain. Kemudian bisa jadi bidang-bidangnya juga beda. Seperti misalnya present value atau internal rate of return ini biasanya lebih cocok kalau kita gunakan untuk mengambil keputusan di bidang finansial. Nah, ini misalnya metode regresi linear sederhana ya. Biasanya berupa alat statistik yang kita gunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Contoh misalnya kita ingin mengetahui ya, kira-kira nanti kita mau memprediksi berapa produksi kopi yang dibutuhkan ya, atau berapa jumlah prediksi kopi di pasaran gitu ya. Nah, tentu saja pada saat kita akan memprediksi kita bisa mendasarkannya pada jumlah produksi kopi-kopi di tahun selanjutnya gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita prediksi, kita dapat angka, kita bisa memutuskan dengan tepat. Nah, harga saham juga mungkin sama dengan regresi linear ini. Artinya kita ingin tahu harga saham suatu perusahaan kira-kira besok berapa. Nah, caranya adalah kita mengolah data yang terjadi sebelumnya. Jadi harga saham kemarin berapa, kemarinnya lagi berapa, dan seterusnya. Semakin lengkap data yang kita peroleh, nanti tentu saja prediksinya akan semakin akurat. Semakin sedikit data yang kita peroleh, konsekuensinya adalah mungkin prediksinya juga akan kurang akurat. Kemudian ada metode weight product. Ya. Metode ini biasanya kita gunakan untuk menghubungkan rating atribut. Ya. Di mana rating dari setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu. Kemudian kita buat bobot atribut dari atribut yang bersangkutan.
Nah, ini banyak implementasinya. Misalnya pemilihan smartphone Android, ya, di mana kita tentukan kriterianya pemilihannya berdasarkan harga, memori internal atau RAM, kemudian kamera dan kapasitas baterai. Nah, dengan menggunakan metode ini nanti kita bisa membuat kriteria untuk masing-masing produk handphone tersebut, sehingga nanti kita bisa memilih kira-kira smartphone Android terbaik mana yang cocok untuk kita pilih. Ada juga metode profile matching. Biasanya pengambilan keputusan yang kita lakukan dengan cara kita mengasumsikan terdapat yang namanya variabel prediktor. Jadi variabel prediktor yang ideal itu seperti apa yang harus dipenuhi. Nah, nanti yang memiliki tingkat minimal gap-nya nanti yang akan kita pilih. Jadi mana yang paling cocok dengan profil tersebut, itulah yang akan kita pilih. Misalnya kita mau mencari nih, ada jabatan lowong, kemudian dari sekian banyak karyawan, mana karyawan kita rasakan paling cocok untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, itu bisa kita gunakan metode profile matching. Ada juga metode SAW ya, atau Simple Additive Weighting. Nah, metode ini biasanya kita gunakan dengan cara menggunakan pembobotan. Nanti kita cari penjumlahan terbobot dari masing-masing rating kinerja dari setiap atribut ya. Kemudian nanti kita pilih berdasarkan pembobotan tersebut. Banyak yang bisa kita gunakan juga dengan metode Simple Additive Weighting ini. Misalnya pemilihan siswa, penerima beasiswa gitu ya, itu bisa. Ada juga metode TOPSIS ya. Ini proses pengambilan keputusan multi kriteria. Jadi kriterianya agak banyak. Kalau kriterianya agak banyak atau multi kriteria, cocok kita gunakan metode TOPSIS ini. Kemudian biasanya nanti kita membuat langkah-langkah perhitungan berupa kita buatkan matriks keputusan. Nanti kita normalisasi, kemudian membuat matriks keputusan normalisasi tersebut terbobot, jadi kita masukkan bobotnya. Kemudian kita tentukan solusi ideal positif dan negatif, ya kita hitung separasi, kedekatan relatif, kemudian kita hitung, kita ranking alternatifnya, di mana yang paling baik nilainya dan seterusnya. Nah, penggunaannya banyak ya, misalnya ini, kita ingin mengurutkan data calon tenaga kerja yang dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan sehingga proses perekrutan dapat berlangsung secara efektif. Kita mau merekrut karyawan dari sejumlah calon tenaga kerja. Nah, mana calon tenaga kerja yang paling tepat untuk menduduki posisi atau yang mau kita ambil ya sebagai tenaga kerja, kita bisa membuat rankingnya. Kemudian ada metode PROMITI ya, atau Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation. Ini juga sama ya. Metode ini bisa kita ambil ya untuk mengevaluasi alternatif dengan kriteria yang diberikan. Kemudian kita buat peringkat alternatif untuk keputusan akhir. Contohnya misalnya bagaimana kita memilih hard disk eksternal. Jadi ada bermacam-macam hard disk ya dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya ya, bermacam-macam penggunaannya. Nah, bagaimana cara kita memilih hard disk yang tepat? Ya, bisa kita gunakan metode PROMITI ini. Ada juga metode AHP ya, atau Analytical Hierarchy Process. Ya, AHP juga merupakan metode yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah, di mana masalah yang akan kita pecahkan cukup kompleks ya. Dia juga bisa jadi tidak terstruktur ya, dengan cara kita membuat ke dalam komponen-komponen yang kita susun secara hierarki. Jadi kita buat struktur hierarki. Kita berikan nilai ya subjektif tentang variabel-variabel tersebut. Ya, kemudian kita pilih berdasarkan alternatif yang terbaik. Contoh misalnya ini ya, kita ingin memilih produk asuransi. Nanti untuk AHP akan dijelaskan secara detail oleh Pak Akmal. Ya, mudah-mudahan nanti akan sangat jelas karena akan kita bahas studi kasus tentang AHP ini. Kemudian ada juga metode perbandingan eksponensial. Ya, biasanya kita gunakan untuk keputusan yang sifatnya dengan cara mengkuantifikasikan pendapat seseorang. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam skala tertentu. Kemudian ada juga metode net present value ya, atau nilai saat ini ya, nilai bersih saat ini. Biasanya ini kita gunakan untuk pemilihan investasi. Ada juga metode IRR ya, atau internal rate of return. Ini juga sama ya, bisa kita gunakan untuk pemilihan suatu investasi.
Dan kalau tadi net present value itu belum mempertimbangkan nilai bunga, biasanya di RR ini kita sudah mempertimbangkan nilai bunga atau tingkat suku bunga. Bahkan kita bisa bandingkan dengan bunga deposito bank, reksadana, dan lain-lain. Oke, itu mungkin beberapa metode yang banyak kita gunakan di decision support system. Dan saat ini tentu saja teknologi IT terus berkembang, tidak hanya decision support system. Bahkan saat ini ada banyak metode yang bisa kita kembangkan. Data mining, machine learning, deep learning, kemudian penggunaan big data, dengan artificial intelligence, dan sebagainya. Itu semua biasanya kita gunakan dalam rangka untuk menunjang keputusan. Itu bisa kita gunakan untuk itu. Oleh karenanya ke depan mudah-mudahan para pengambil keputusan akan semakin mudah dalam proses pengambilan keputusan karena didukung oleh teknologi informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Setiadi atas pemaparan materinya. Cukup menarik ya, jadi kalau kita simak tentang decision science for decision making decision. Jadi memang segala sesuatunya itu harus menggunakan keputusan dulu. Jadi dikumpulkan dulu, dianalisis dulu, kira-kira nanti ditentukan yang mana yang tepat untuk digunakan, seperti itu. Nah, itu tadi materi dari Bapak Ahmad Setiadi, beberapa pemilihan decision supportnya. Untuk materi berikutnya oleh Bapak Akmaluddin. Sebelumnya untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh di kolom chat silakan dituliskan pertanyaannya untuk materi tadi dari Bapak Adi atau nanti dari Pak Akmal. Nanti sesudah materi kedua akan dibuka sesi tanya jawab seperti itu. Ya, jadi boleh silakan. Atau misalnya pertanyaannya dari untuk Pak Adi. Ya, dikumpulkan dulu nanti ditulis pertanyaan untuk Pak Adi atau pertanyaan untuk Bapak Akmaluddin seperti itu. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bapak Akmaluddin. Beliau ini adalah salah satu dari dosen di program Rekayasa Perkebunan. Bagaimana Pak Akmal dari sini? Oke, Pak Akmal, silakan. Baik, terima kasih Bu Jenny. Saya akan menyampaikan yaitu materi kedua yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Adi. Saya aktifkan dulu share screen-nya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan materi kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan PIC untuk menyampaikan materi ini, dan yang saya hormati Pak Ahmad Setiadi selaku Kaprodi RPL, kemudian juga masih hadir atau tidak Dekan FTI Universitas Informatika Pak Ahmad Rosadi, ya, Didi Rosadi. Baik, saya akan memaparkan tentang the role of decision analytic or decision maker in the implementation of decision science. Di sini kita mengenal ada kata decision 3 buah, ya, ada decision analytic, ada decision maker, dan ada decision science. Di mana decision analytic ini merupakan metodologi yang akan kita gunakan. Bagaimana menganalisa sebuah hasil keputusan nanti. Kemudian yang akan digunakan oleh siapa? Yaitu oleh si decision maker selaku pengguna. Kemudian di implementation of decision science merupakan skop bidang keilmuannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini profil saya, origin ID dari ID saya dan juga dari
Scopus ya, Elsevier. Kemudian ini hasil karya paper-paper internasional yang telah saya lakukan. Yang pertama ini judulnya The Best Selection of Programmers in Generation 4.0 Using AHP and Electri Elimination Method. Ya, ini salah satu jurnal of physics ya yang bereputasi internasional Q3. Kemudian berikutnya ini juga ada konferensi internasional yang telah saya ikuti juga. Judulnya Conversion of Optimization of Algorithm Particle Swarm Optimization on Genetic Algorithm with Neural Network Algorithm for Legislative Election Result. Ini saya ikuti di Medan ya, dalam acara CTSM 2018. Dan di bawahnya juga sama, saya ikut 2 judul. Yang satu saya kolaborasi dengan rekan-rekan saya. Nah, ini yang kedua, ini adalah tulisan saya, Deployment Promotion based on specification job performance using MCDM, AHP, and Electri method. Ya. Kemudian ada juga ini yang ketiga, PICOR, Elimination PICOR method ya. Ini juga jurnal of physics internasional bereputasi Q3. Kemudian ini juga ada judul berikutnya, konferensi juga tentang PICOR, Electri, and Prometheus. Saya mencoba untuk mengkombinasikan beberapa metode gitu ya. Kemudian saya selection kira-kira mana yang the best dari 3 metode yang saya compare itu. Kemudian yang terakhir ini adalah multi-study programming, ini menggunakan Electri. Jadi saya lebih banyak menggunakan metode-metode decision making. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan saya kepada rekan-rekan semua. Selamat mendengarkan materi yang saya akan sampaikan ini. Baik, kita mulai. Ya, the role of decision analytic for decision makers in the implementation of decision science. Nanti mungkin dalam materi ini kita akan lebih banyak berbicara tentang implementasinya. Bahwa implementasi dari decision science, ini enggak? Keras ya, kerasan. Ya, decision science ini merupakan nggak bisa dilepas. Udahlah, apa-apa kelihatan. Oke ya, saya lanjutkan kembali, sedikit ada kesalahan teknis tadi ya. Nah, ini kita bicara menggambarkan ilustrasi terhadap decision atau suatu keputusan. Biasanya orang mempertahankan ide, big idenya untuk apa? Untuk program yang diusulkan itu terpilih, ya. Maka dia harus bertanding dengan ide-ide yang the best lainnya gitu. Sehingga berebutan bagaimana caranya dia bisa diterima ide dia. Tentunya dengan apa? Dengan reasonable yang kuat. Artinya apa? Ada alat ukurnya. Ada alat ukur keputusan yang diukur dengan nilai numerical. Di mana data-data yang diolah bisa berupa numerical, bisa juga berupa non-numerical. Artinya data-data yang sifatnya kualitatif ataupun kuantitatif. Next. Di sini kira-kira banyak begitu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Tapi mana yang terbaik kan begitu ya? Nah, sehingga apa? Perlu adanya perhitungan-perhitungan matematis ya, di mana nanti data-data kualitatif maupun data kuantitatif yang diolah itu bisa atau dapat diolah dengan baik sehingga menentukan suatu bobot atau nilai tersebut sebagai alat barometer penentuan bahwa ini adalah real, bisa diterima dengan akal sehat manusia atau secara logikal itu bisa diterima. Nah, kemudian apa kira-kira yang akan saya sampaikan di sini? Kita akan bicara tentang lebih banyak mengenai analitik hierarki proses atau disebut dengan istilahnya AHP. Ya, mungkin rekan-rekan semuanya sudah mengenal juga tentang AHP ya, terutama kalangan mahasiswa yang berkecimpung dalam mata kuliah sistem penunjang keputusan ya. Yang sebelumnya tadi sudah dibicarakan juga oleh Pak Ahmad Setiadi ya. Metode-metode yang begitu banyak disampaikan, kemudian saya mungkin lebih menguatkan satu metode yang saya combine coba dengan nanti kualitatif dan kuantitatif dengan metode yang beraneka ragam. Oke, baik. Kita lihat pertama kali tentang AHP itu. Sebenarnya siapa sih yang mengumpulkan AHP itu? Thomas L. Saati. Siapa beliau itu? Beliau adalah seorang
profesor atau guru besar dari Bismarck University, Amerika Serikat ya. Sebenarnya aslinya dia dari Turki ya. Kemudian dia pindah mengajar di Amerika dan menetap di sana sampai saat ini kan. Nah, kemudian AHP ini digunakan untuk apa? Yang pertama untuk mengolah data-data yang bersifat kuantitatif dan juga data-data yang bersifat kualitatif atau kombinasinya. Inilah kehebatan dan kelebihan dari sebuah AHP. Metode ini merupakan metode yang sangat apa ya, dibilang itu universal gitu ya. Karena semua data itu bisa diolah ya, terutama dalam penentuan decision atau keputusan. Nah, kemudian digunakan untuk selection and evaluation problem. Jadi metode AHP ini digunakan untuk memilih ya, selection dalam pemilihan atau evaluate atau mengevaluasi ya. Nah, kemudian selanjutnya menangani permasalahan dari hal yang simple, yang sederhana hingga dengan masalah-masalah yang bersifat kompleks. Artinya apa? Tidak dibatasi bahwa penentuan kriteria-kriteria yang diolah tidak dibatasi. Demikian juga untuk alternatif juga tidak dibatasi. Nah, inilah yang disebut dengan kelebihan dari AHP. Kemudian pendekatan solusinya adalah hierarki model. Ya, jadi kita mendekomposisi suatu masalah yang begitu besar yang rumit, maka kita komposisikan menjadi sederhana dengan menggunakan metode hierarki. Ya, ini satu kelebihannya. Kemudian solusi matematis, dia menggunakan konsep algebra matrix. Artinya apa? Dasarnya memang algebra matrix adalah menggunakan keilmuan yang disebut dengan algebra linear. Ya, kalau memang rekan-rekan yang sudah mempelajari mata kuliah algebra linear ya, ini di SMA mungkin ya, atau di perkuliahan di kampus lain begitu dan sebagainya, sudah memahami itu merupakan basis ya atau dasar dari konsep algebra matrix. Nah, kemudian untuk penetapan kriteria preferensi, artinya begini, setiap proporsional dari suatu kriteria itu tidak ditentukan secara manual biasa atau semau kehendak seseorang sendiri. Itu tidak boleh. Misalnya kriteria A kita buburkan 20%, kriteria B kita buburkan 30%, atau yang C 30%, yang D misalnya 25% dan sebagainya. Itu tidak boleh ditetapkan berdasarkan sifatnya manualisasi atau menggunakan kehendak sendiri atau kehendak pribadi. Nah, ini harus menggunakan suatu metode yang bagus yaitu AHP itu. Ya. Kemudian part of multi criteria decision making. Ya, jadi AHP ini merupakan bagian dari multi criteria decision making. Ada juga yang lainnya, MCDA, multi criteria analytic, ya, ada juga berbasis objek, ya. Nah, macam-macam nanti sebetulnya. Cuman saya lebih cenderung ke multi criteria decision making. Kenapa? Karena Thomas L. Saati ini telah membuktikan di Venezuela ya, di konferensi besar di forum para pakar AHP, dia mengatakan semua pakar itu mengatakan MCDM merupakan metode yang sangat sempurna, perfectual, dan itu diakui oleh para pakar-pakar AHP di kelas dunia. Kemudian ada juga aplikasinya sebetulnya yang namanya decision tree atau mungkin expert choice ya, expert choice atau pilihan pakar dalam bahasa Indonesia yang translate itu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengukur apakah yang kita hitung melalui proses algebra matrix ini bisa diterima atau bisa dibuktikan dengan konsep yang sama hasilnya dengan sebuah aplikasi. Nah, inilah kelebihan dari analitik hierarki proses. Oke. Kemudian problem linknya apa? Masalah-masalah yang berkaitan dengan AHP itu banyak sekali sebetulnya. Yang penting intinya apa? Selection and evaluation. Ya, pemilihan misalnya strategic planning, resource allocation, terus kemudian bisnis, program, ya, program study di university, ada mau masuk program studi misalnya di perguruan tinggi, nah gunakan AHP gitu. Cuman nanti harus mencantumkan kriteria apa saja sih menjadi unggulan begitu. Ya, yang bisa dipakai untuk mengukur kira-kira suatu prodi itu bagus atau bagaimana begitu ya. Kemudian ada the best school, memilih sekolah yang terbaik mungkin buat anak bagi yang sudah berkeluarga dan punya anak ya, momongan sebagainya. Kemudian evaluasi of programmers, bagaimana mengukur programmers yang bagus gitu ya. Itu yang dibutuhkan. Apa kriteria ketentuan yang dibutuhkan oleh instansi atau institusi tersebut. Nah, nanti bisa diukur dengan kriteria itu. Kemudian terhadap produk, mana produk yang bagus gitu ya, atau terhadap supplier, bagaimana
supplier yang bagus, mungkin pengantarannya, produk material dasarnya dan sebagainya kita ukur itu, mungkin itu bisa kita gunakan juga. Kemudian situs web juga bisa kita mengukur situs web yang bagus, mungkin dari apa? Misalnya download speed-nya, kemudian apalagi dari jumlah image yang digunakan, ya kan? Kemudian berapa storage yang besarnya storage digunakan dan sebagainya. Kemudian evaluasi banking dan sebagainya juga bisa. Dan kemudian dalam pemilihan server yang bagus gimana dan sebagainya ya. Ini bisa menggunakan metode-metode AHP karena kita difokuskan kepada selection and evaluation ya, di mana proses seleksinya dan bagaimana mengevaluasinya. Itu bisa digunakan menggunakan sebuah metode AHP. Baik. Kemudian AHP tadi menuangkan konsep hierarki ya. Jadi kita mendekomposisi ya permasalahan yang kita ingin pecahkan, kemudian kita bagi menjadi beberapa kriteria. Ya, di mana dalam AHP ini kita mengenal konsep 3 level sebagai level dasarnya, yaitu yang pertama problem itu sebagai level 1, ya kan? Kemudian yang kedua kriteria. Nah, kriteria ini bisa dipecah menjadi sub kriteria selanjutnya. Berarti problem, kriteria, dan terakhir adalah alternatif. Ya, alternatif itu adalah yang kita pilih, yang menjadi choice pilihan terhadap penilaian. Oke, ini dekomposisi. Kemudian ini contoh model hierarki yang bisa kita gunakan. Ini 3 level, ya, di mana judulnya The Selection of System Analysis in Digitalization Industrial 4.0 Generation Era. Ya, itu menggambarkan level 1. Level 2-nya ada di mana? Ada di kriteria. Ya, kriteria apa saja? Nah, itu ada description of abstract, ya kan? Kemudian conceptual design, kemudian logical data model, ya, physical data model, speed coding, cyclomatic complexity, metric testing dan sebagainya. Ini semua kriteria. Apakah hanya sekedar kriteria 7 buah kriteria? Tidak, bisa kita buat sebanyak mungkin. Semakin banyak memang semakin rumit. Kenapa? Nanti dalam penyatuannya untuk menggabungkan masing-masing nilai itu sangat menyulitkan. Memang sangat menyulitkan. Kalau kita menggunakan konsep algebra matrix ya. Tapi kalau dengan menggunakan expert choice application itu sangat cepat sekali gitu. Kita hanya memasukkan penilaiannya, kemudian setelah itu baru kita tinggal klik proses, langsung hasilnya resultnya ketahuan. Gitu ya. Kemudian alternatifnya yang saya gunakan ini salah satu memang penelitian saya ke depan nanti. Ya, ada misalnya ini kan kita bicara tentang pemilihan sistem analis ya, SA1, sistem analis 1 sampai dengan sistem analis yang ke-23. Jadi ada 23 alternatif. Bayangkan coba. Itu pusingnya seperti apa nanti kita mengolah dengan konsep algebra matrix ya. Dan bisa juga kita uji dengan AHP nanti dengan menggunakan expert choice application. Baik, ini model yang pertama 3 level ya. Artinya level 1 goalnya, level 2-nya kriteria, dan level 3-nya alternatif. Kemudian ada lagi satu, ini model yang kedua, ini terdiri dari 4 level ya. Di mana judulnya di sini The Best Comfortable and Hybrid Laptop 2019, kemarin ya hasil penelitian saya, brand rating ya, by recommending recommendation for a unique method of MCDM AHP modeling ya. Kemudian kriteria ini terbagi, saya pecah menjadi 2. Ada kriteria ya. Ini kriteria yang pertama, sub kriteria yang kedua. Kita pecah lagi, kriteria pertama kita pecah menjadi 4 sub lagi, kita dekomposisikan. Ini yang disebut dengan dekomposisi ya. Kemudian alternatif saya menggunakan 4 ya. Ini 4. Ini saya membandingkan HP ya, EliteBook, kemudian Dell, Asus, dan Lenovo Yoga. Saya bandingkan mana kira-kira yang the best, di mana semua laptop ini kalau kita menentukan alternatif harus memiliki kriteria yang sama. Kalau yang berbeda nggak bisa ya. Artinya gini, kita membandingkan misalnya antara Mercy, Babypen misalnya dengan Kijang, nggak bisa ya. Itu udah pasti jelas, sudah tahu orang itu ya yang mana yang the best gitu ya. Nah, ini kita artinya apa, masing-masing alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Dari apa dilihatnya? Yaitu dari kriteria dan sub kriteria ya. Nah, ini kita ukur nanti ini ya. Nah, begitu luar biasanya AHP ini. Kemudian ini algoritmanya, secara keseluruhannya algoritmanya, mulai kita mendefinisikan masalah, problem definition-nya dulu, kemudian kita menentukan hierarki ya, kemudian kita buat pairwise matrix-nya, artinya matriks berpasangan, di mana kita hitung dulu menggunakan rumus-rumus tertentu. Jadi tidak bisa kita memasukkan secara langsung demikian, tidak demikian ya. Kemudian kita uji
ya di situ ada konsistensi. Benar nggak Paris-metrik yang untuk kriteria itu konsistensinya masuk nggak? Artinya layaknya konsistensi itu tidak boleh, nilai konsisten rasionya tidak boleh lebih dari 0,1 atau 10%. Jadi harus kurang ya, harus kurang dari, tidak boleh lebih dia. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan subkriteria, maka kita buat juga Paris-metriknya untuk subkriteria itu. Ya, nanti kita uji juga konsistensinya. Apakah dia lebih besar dari 0,1 konsisten rasionya? Jika lebih besar dari 0,1 atau 10%, ya maka ditolak, nggak boleh. Nah, lantas bagaimana? Di situ ada tanda panah ya ke atas, artinya looping ulang. Artinya apa yang harus kita lakukan? Data inputnya tidak benar. Ya, kita menggunakan apa? Nanti menggunakan instrumentasi berupa kuesioner gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian alternatif. Demikian juga Paris-metrik kita buatkan alternatif itu, kita uji konsistensinya. Masuk akal nggak kira-kira gitu ya. Artinya konsentrasinya, konsistensi indeksnya, konsistensi vektornya itu kita uji sebetulnya. Nah, baru nanti kita cek apakah kurang dari 0,1. Kalau kurang dari 0,1 atau kurang dari 10%, maka kita katakan layak, kita teruskan berarti. Ya. Kemudian kita uji sintesisnya. Nah, sintesis sebenarnya untuk apa? Ya, ini sintesis itu kita gabungkan semua nilai-nilai yang terdapat dalam hierarki. Artinya apa? Tadi di-value-kan ya diberikan bobot. Nah, kalau di MCDM namanya disebut dengan eigenvektor. Tapi kalau selain menggunakan MCDM, itu sebutannya dengan weighting, ya. Jadi beda ya. Jadi weighting itu untuk non MCDM ya, menggunakan AHP. Nah, kalau AHP itu menggunakan MCDM ya, itu biasanya disebut dengan eigenvektor, ya, vektor eigen. Nah, kemudian setelah itu kita testing, ya, benar nggak? Nilainya harus 1, karena keputusan bulat itu adalah nilainya 1 suara, maksudnya begitu, ya. Nah, setelah itu kita bicara dengan sensitivitas analisis, ya. Apa nih sensitivitas analisis? Saya tidak bahas ini, ya, karena memang ini waktunya terbatas, ya. Nah, jadi sensitivitas analisis itu untuk menguji keputusan itu kuat atau lemah. Kalau misalnya lemah, maka bisa istilahnya standar minimal ya, itu bisa kita pakai sebagai keputusan tapi tidak kuat. Kalau bisa kita cari sensitivitasnya yang kuat. Bagaimana maksudnya? Jadi entry datanya itu harus benar-benar terpusat ya, artinya grafiknya grafik normal, bukan terdistribusi ya. Nah, ini kalau kita kaitan dengan kaitan dengan ilmu statistikal itu artinya tidak simpangan di sini tidak terlalu jauh lah kira-kira begitu. Kemudian baru kita lakukan evaluasi of alternatif. Jadi kita mengevaluasi alternatif tadi, keputusan tadi, mana kira-kira keputusan harus diambil. Ya, oke. Ini ada beberapa rumus yang harus kita ketahui. CI maksudnya konsistensi indeks, itu rumusnya lambda max dikurang n ini menggambarkan ordo, ya. Nanti matriksnya itu merupakan matriks bujur sangkar, di mana n ini menggambarkan ordo, misalnya matriks 2 kali 2, berarti n-nya 2. Matriks 3 kali 3, berarti n-nya 3. Matriks 4 kali 4, maka n-nya nilainya 4. Kemudian dibagi dengan n-1. Nah, ini untuk menentukan suatu konsistensi indeks, ya. Nah, kemudian untuk CR, konsistensi rasio, itu berarti konsistensi indeks kita bagi dengan random index. Kita butuh tabel random index berarti dalam menentukan suatu konsistensi rasio atau CR ini, ya. Di mana hasil CR itu tidak boleh lebih dari 0,1. Jadi harus kurang minimal sama dengan 0,1. Kira-kira itulah yang bisa diterima sebagai keputusan yang resmi, gitu ya, yang masuk akal rasionalis, gitu ya. Nah, ini basisnya fundamental dari absolute number ya. Ini yang menemukan yaitu Thomas Elsaadi tahun 2007. Nah, ini ada nanti menentukan dia skalanya menggunakan skala 1 hingga 9. Jadi 1, 2 sampai dengan 9. Artinya apa? Skala 1 ini equal important, artinya sebanding lah gitu. Artinya 1 banding 1, 2 banding 2 gitu ya. Nilainya sama. Misalnya kita bandingkan antara desain antara mobil baby band dengan Volvo misalnya gitu ya, itu kira-kira sebanding atau tidak, mungkin dari performance-nya dan sebagainya itu. Nah, kalau misalnya sebanding kita kasih bobot 1 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nanti 2, 3 dan seterusnya hingga dengan 9. Ini menggambarkan extreme importance, sangat ekstrim sekali nilai kepentingan itu. Jadi nanti kita ukur berdasarkan nilai kepentingan dari
produk atau suatu objek yang dibandingkan gitu. Kemudian di sini ada kata reciprocal. Reciprocal di sini maksudnya apa? Perbandingan terbalik. Ya. Ini perbandingan terbalik. Reciprocal itu perbandingan terbalik. Artinya apa? Jadi kalau kita punya nilai 2, perbandingan terbaliknya adalah setengah gitu ya. Kalau kita punya nilai 3/4, maka nilai perbandingannya adalah 4/3 gitu ya. Kalau kita punya nilai misalnya 7/2, maka resiprocalnya 2/7. Artinya dibalik ya, setengah jadi 2, 2 jadi setengah, dan sebagainya demi sebagainya. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada 1,1, 1,2, ini sangat tipis sekali perbandingan itu ya. Misalnya 1/1,2. Nah, ini maksudnya if the activity are very close, sangat dekat sekali nilainya ya. Nanti mungkin yang kita gunakan angka-angka pecahan ini. Jadi kita menggunakan lebih terhadap proses konversi nanti suatu bilangan tadi. Nah, ini yang disebut dengan comparison of two object. Ya, kita membandingkan dua objek, bagaimana kita menilainya. Nah, penilaian ini sifatnya harus konsisten. Ya, artinya nilai rasa itu harus dikuantitatifkan, gitu ya. Makanya tadi dikatakan bahwa syaratnya untuk AHP itu bisa mengolah data kualitatif dan data kuantitatif atau mengkolaborasi dua objek sifat data tersebut, baik kualitatif maupun kuantitatif bisa kita kolaborasikan. Nah, ini kehebatan dari AHP ya. Nilai tengahnya 1 ya, sedangkan tadi kita lihat sini membacanya bagaimana grafik ini. Angka 1 merupakan angka yang terletak di tengah. Kenapa di tengah? Gitu ya. Karena dia menggunakan geometrik. Ya, skala geometrik nanti. Geometrik itu skala yang sifatnya tidak ada nilai negatif. Ya, contoh misalnya kita membandingkan mobil A dengan mobil B. Ini objek namanya yang kita bandingkan. Kira-kira dari aspek apa kriteria yang kita ukur itu? Oh, misalnya ini kecepatan. Ya, di sini ada kecepatan. Ya, kita ukur kecepatannya. Ya, nanti kita ukur kecepatannya berapa. Kira-kira 2 menit lagi ya. Berapa menit lagi, Bu Jen? 2 menit lagi, Pak. Nggak kekejar kayaknya. Oke ya. Jadi kita tentukan ya misalnya 5 di sini, angka 5 di sini dengan angka 5 di sini ini ternyata berbeda. Ya, 5 di sini skornya adalah 5. Sedangkan 5 di sini sebelah kanan itu adalah skornya 13. Nah, di sini yang namanya konversi, ya, konversi suatu skala, ya. Jadi kita menggunakan konversi nanti, jadi tidak bisa data tersebut diinput langsung ke Perwis matrix ini. Jadi demikian. Maka harus dikonversi dulu ke dalam skala aritmatik, ke geometrik, baru skala AHP. Nah, ini pemahaman dasarnya ada di sini, para audiens ya. Yang pertama misalnya kita kasih 5 di sini, kita silang, oh mobil A lebih bagus dari aspek desainnya umpama, gitu ya. Kemudian ada juga yang ngasih 5 di sini gitu. Nah, artinya apa? Yang dibandingkan memang sangat tipis ya. Artinya yang bisa kita gunakan AHP itu harus sama gitu. Ya, tapi ada perbedaan dan kelebihan itu satu objek itu dari karakternya. Nah, berarti di sini nanti kita gunakan skala AHP. AHP-nya tuh ternyata di sini 5 itu aritmatiknya adalah 5, tapi di sini 5 13. Nah, 5 dengan 13 contoh misalnya kita membuktikan oh angka ini misalnya 2,7 ya. 2,7 di mana? Oh, mungkin lebih cenderung ke mobil B. Nah, 2,7 berarti antara 2 dan 3, betul nggak? Ya kan? Di antara 2 dan 3. 2,7 kira-kira di sini gitu. Ya kan? Nah, di sini berarti kita konversikan ke dalam geometrik gitu. Geometriknya berapa nanti gitu. Nah, ini yang sangat penting. Nah, di sini kadang-kadang kita menyilang angka 4 kita masukkan 4, 3. Ternyata tidak demikian untuk apa namanya? MCDM ini gitu, ya. Tidak seperti yang saya katakan tadi, non MCDM itu menggunakan weight atau bobotnya. Kalau dia menggunakan apa? Menggunakan eigenvektor nanti, ya. Nah, ini berarti tidak sama. Artinya kita tidak bisa membedakan misalnya 4 di sini 6 nilainya, di sini 4 ini 12, nggak sama, gitu ya. Nah, ada rumusnya di sini. Satu, untuk membandingkan itu kita lihat CN ini singkatan atau akronim dari comparison number. Di mana comparison number menentukan itu kalau misalnya kita punya 4 kriteria, maka berapa alternatif comparison number yang kita bandingkan itu? Berarti kita hitung di sini 4 kali 4 min 1, berarti 4 kali 3 bagi 2. 4 kali 3 12 bagi 2 6.
Berarti harus ada comparison yang kita bandingkan 6 poin yang harus kita bandingkan. Ya. Nah, dan seterusnya demikian. Kalau 5 gimana? Apa 7 misalnya? Ya udah. Tinggal kita kalikan 7 dikurang dikali 6, 42 dibagi berapa? 2 gitu. Nah, itulah comparison yang saya gunakan. Kemudian ini yang namanya geometrik nih, ya. Ini rata-rata geometrik. Kita gunakan rumus ini, ya. Akar, ya, di mana kita jumlah hasil dari istilahnya lon, ya. Suatu bilangan yang dilonkan, yang dipangkatkan dengan nilai berapa banyak frekuensi yang kita gunakan, ya. Ini namanya sebut dengan rata-rata geometrik. Kemudian ada CI, konsistensi indeks tadi, yang di dalam algoritma kita udah bahas tadi, ya. Lambda max dikurang N dibagi N min 1. Ya, konsistensi rasionya CI dibagi RI. Di mana CI ini berdasarkan apa? Ini dia. Ada yang namanya sebut dengan, ini tabel random index. Kita pakai berapa? Oh, misalnya yang kita pakai nanti matriks 3x3, maka nanti CI-nya itu berupa besarnya berapa di sini? 0,58. Kalau kita pakai 12 ordo, 13 ordo misalnya, berarti nanti kita gunakan tabel RI-nya ini 1,56. Gitu ya. Jadi CI yang sudah kita dapat, kita bagi dengan RI. RI-nya disesuaikan dengan ordonya saja. Nah, ini konteks untuk menentukan suatu konsistensi rasio. Kalau dia kurang sama dengan 0,1, layak diterima. Berarti keputusan bisa diterima. Tapi kalau lebih dari 0,1, maka keputusan akan ditolak. Ya. Nah, ini contoh, the important part of the processes, complete this tree, ya. Jadi stepnya begini. State of the objective. Tentukan tujuannya apa sebetulnya. Yang pertama di sini, select a new car. Jadi kita memilih mobil baru, ya. Kriterianya kita tentukan apa di sini? Oh, dari style, modelnya misalnya, reliability, keandalannya. Nah, kemudian ada fuel economy. Ini hemat bensinnya, ya, kita cek. Kemudian pick the alternative. Nah, alternatifnya apa saja? Ada Civic Cup, ada Saturn Cup, ada Ford Escort, dan Renault Clio. Nah, ini ada 4 yang kita bandingkan, ya. Jadi alternatif ada 4, kriterianya ada 3, ya. Kita lanjut. Sekarang mana yang kita bandingkan itu harus rasional dan kita mengerti sebetulnya. Jadi yang mengisi kuesioner itu harusnya orang-orang yang paham, yang mengerti, ya. Artinya pakar, mungkin menggunakan metode snowball sampling, ya, atau mungkin menggunakan metode random sampling, boleh tetap. Tapi jumlah kuantitasnya harus tinggi orang-orang yang dijadikan sebagai sampelnya itu, ya. Nah, ini kita bandingkan kira-kira yang mana. Contoh kita lihat gambarannya begini. Ini ada goal, tujuannya select a new car, ya, style yang kita bandingkan reliability dengan fuel economy, ya. Nah, ini pilihan alternatif yang kita gunakan di bawah, ya. Nah, kita bandingkan sekarang, ya. Di sini kita bandingkan. Yang pertama, reliability is 2 times as important as style. Artinya apa? Reliability 2 kali lebih penting daripada style, gitu ya. Nah, di sini kita mengisinya bagaimana? Reliability punya nilai 2, ya, important punya nilai 1, berarti 2 banding 1. Nah, kenapa kok di sini style dengan reliability jadi setengah, bukannya 2, gitu ya? Nah, karena di sini kita menggunakan tadi makna resiprokal tadi. Harusnya diisi di A, di poin A, di kotak A ini. Jadi kita isi 2 per 1. Kebalikannya adalah setengah, kan itu ya? Nah, fuel economy kita cek di sini, ya. Style is 3 times as important as fuel economy. Berarti style itu 3 kali lebih penting daripada fuel economy. Berarti style bernilai 3, fuel economy bernilai 1. Style bernilai 3, ya kan, fuel economy bernilai 1, berarti 3 per 1. Ini maksudnya, ya. Dan yang ketiga, ini reliability is 4 times as important as fuel economy, ya. Berarti reliability punya poin 4, fuel economy punya nilai 1, ya. Dan kita lihat reliability punya nilai 4, ini dia. Dan fuel economy punya nilai 1. Ini yang disebut dengan Peirce matrix. Lantas kita tentukan bahwa ini segitiga atas, nilainya setengah, 3 per 1, 4 per 1, nanti kita balik. Yang setengah ini kita lipat dengan garis lurus di bawah ini, ya. Nah, jadi setengah nanti jatuh di sini 2. Ya kan, 3 per 1 berarti di B, kotak B, sepertiga. 4 per 1 berarti di sini nanti 1/4. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita isi, kira-kira begini hasilnya nanti. Ya, di slide berikutnya ini. Ya, jadi setengah kebalikannya 2. 3 per 1 kebalikannya 1/3. 4 per 1 kebalikannya 1/4. Ya, Pak Akmal, waktunya sudah habis. Ini belum selesai sampai keputusan, waktunya ternyata sudah dibatasi oleh ya, moderator.
Sepertinya tercapai semua berarti ya. Sepertinya nggak cukup ya Pak ya 30 menit ya. Oke, emang bahasan ini perlu waktu sebenarnya 3 jam. Kalau saya seminar biasanya butuh 3 jam ya. Oke, baiklah. Kalau begitu karena diputuskan waktunya sudah habis ya, Bu Moderator ya. Ya. Ujian ya? Ya. Oke lah, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Akmaluddin Mkom atas pemaparan materinya. Bagus sekali ya Pak ya, cuma waktunya. Mungkin nanti di lain waktu Pak dibuat sesi khusus untuk penjelasan yang lebih detail atau dibuat workshopnya mungkin Pak ya. Oke, untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Rizal Setiawan. Apakah DSS bisa digunakan sebagai pemilihan outline tugas akhir atau skripsi? Jika bisa, apa saja yang perlu dijadikan? Oke, tadi bagaimana? Mau langsung jawab atau boleh kita coba tanggapi dulu Bu Jenny. Untuk DSS ya, apakah bisa digunakan untuk pemilihan outline tugas akhir atau skripsi? Mungkin maksudnya bukan outline ya, tapi mungkin tema ya. Apakah DSS bisa digunakan untuk tema dari tugas akhir atau skripsi? Tentu saja sangat bisa, karena DSS ini merupakan salah satu bidang yang digarap atau yang dibahas dalam ilmu komputer. Jadi kalau kelihatan ini mahasiswa komputer Bu Jenny ya, ya tentu saja bisa ya untuk menggunakan DSS. Kemudian faktor apa saja yang perlu dibandingkan? Tergantung dari temanya ya. Jadi mau mengambil tema apa? Yang pasti pada saat pemilihan tema harus ada alternatif. Seperti tadi Pak Akmal memberikan gambaran antara mobil A sama mobil B, mana yang lebih baik ya, yang nantinya akan bisa kita pilih. Atau tadi mungkin di pembahasan saya ada banyak kasus ya. Misalnya untuk pemilihan pemberian beasiswa. Jadi di sekolah itu kan banyak siswa ya. Nah, kira-kira siswa mana yang nantinya layak untuk diberikan beasiswa? Tentu saja kelayakan penerimaan beasiswa itu didasarkan pada beberapa kriteria. Jadi penting bagi kita untuk mendefinisikan kriteria-kriteria dari alternatif pilihan tadi. Nah, berdasarkan kriteria tadi baru nanti kita hitung. Dan metodenya apa ya tadi? Ya, dari sekian banyak metode DSS kita pilih kira-kira yang cocok yang mana. Dan mungkin ada beberapa pilihan. Tinggal nanti bisa dipilih metode mana yang mau digunakan. Atau bisa juga dengan cara membandingkan metode. Jadi dengan metode A nanti yang terpilih mana, dengan metode B nanti yang terpilih mana, kemudian kita bandingkan. Jadi studi komparasi itu juga bisa. Kalau untuk tugas akhir atau skripsi mungkin levelnya lebih ke pemakaian ya, penggunaan atau implementasi. Tapi kalau level S2 apalagi S3 itu sudah harus mengembangkan metode sebetulnya. Cuma kalau untuk D3 atau S1 cukup menggunakan. Jadi diimplementasikan pada satu kasus, nanti hasilnya seperti apa. Jadi intinya sangat bisa ya digunakan untuk skripsi. Mungkin itu dari saya Bu Jenny. Oke, terima kasih Pak Adi untuk jawabannya ya. Sudah jelas ya tadi Mas Rizal Setiawan untuk pertanyaannya. Oke, untuk Pak Akmal nih saya mau nanya sedikit. Nggak apa-apa ya Pak Akmal kalau saya tanya. Pertanyaannya tadi ya? Iya boleh Pak, silakan Oke. Sebetulnya memang saya lebih cenderung
ke decision science ya. Jadi memang harusnya bagus sekali gitu ya, terutama untuk orang-orang teknik gitu, baik teknik sipilnya, sistem informasi, itu bagus sekali menggunakan metode KHP ini gitu. Ya. Kenapa? Karena memang suatu keputusan yang baik itu harus ada reasonable yang kuat. Reasonable-nya berupa apa? Yaitu berupa nominal, nilai nominal. Nah, nilai nominal ini beda-beda nanti skor. Ya, nanti skor itu menjadi sebuah ranking, peringkat. Nah, peringkat yang terbesar itu adalah peringkat yang layak untuk dipilih gitu ya. Nah, ini bisa sekali untuk digunakan sebagai materi skripsi ya. Bahkan saya banyak yang nanya dari UNJ itu minta bantuan ke saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dengan skripsi dia di sana gitu. Dan bahkan diminta untuk menyampaikan materi. Nah, itu sangat cenderung sekali, bagus sekali saya bilang. Ya, jadi sangat menunjang sekali outline skripsi nanti yang berkaitan dengan materi skripsi ya. Itu sangat luar biasa sekali kalau memang itu menjadi kurikulum ya, lulusan dari sebuah engineer ya S1, di mana nanti Anda menjadi seorang manajer kecil ya, tapi bisa menggunakan sebuah pengambilan keputusan tentunya dengan menggunakan metode-metode yang kuat. Artinya bersifat rasional, kemudian juga bersifat logical gitu ya. Oke, saya rasa cukup dari saya, mungkin itu jawabannya kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akmaluddin atas penjelasannya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa decision science for decision making ini sangat penting ya untuk hal yang paling mudah, paling sulit melakukan apapun, ada banyak menggunakan decision science dan rasanya lebih tepat. Seperti itu. Ya. Ya, untuk dari yang ini, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum ya, silakan silakan videonya kan, backgroundnya juga anak silakan foto bersama. Ini masih ada yang belum video ya. Kita beri aba-aba ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, untuk dokumentasinya sudah, pemaparan materi hari ini sudah. Alhamdulillah, acara webinar Decision Science for Decision Making pada hari Selasa 11 Agustus 2020 telah berjalan dengan lancar. Untuk sertifikat nanti bisa dikirim via email sesuai dengan prosedurnya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk para peserta. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.